Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Minggu 14 Juni. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kasihi kami untuk dapat mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedia. Amin. Bacaan kita Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Tema perenungan kita bertumbuh dalam Nazaret yang sunyi. Saudara-saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan di mana banyak orang ingin bertumbuh secara instan. Anak-anak remaja ingin cepat dikenal, cepat berhasil, cepat jadi sesuatu. Dunia medsos, saudara-saudara, mengajak kita dan membuat kita untuk selalu terlihat menonjol. Padahal sebagian besar hidup justru berjalan dalam rutinitas yang biasa-biasa saja. Kita mungkin sedang berada di fase Nazaret, fase belajar, menunggu bekerja, atau setia dalam hal kecil yang terasa sunyi dan kurang dihargai. Dalam konteks itulah kisah Yesus yang berusia 12 tahun berbicara dengan sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa panggilan besar tidak dibangun dari ambisi yang terburu-buru, tetapi dari hati yang rela taat dalam proses. Apa yang kita baca dalam Injil Lukas, Yesus berkata bahwa ia harus berada di rumah Bapaknya. Namun setelah itu ia pulang dan hidup taat di Nazaret. Ketaatan ini menarik. Anak Allah yang sadar akan identitasnya justru memilih tunduk kepada orang tuanya dan menjalani kehidupan sederhana. Ayat 52 mencatat bahwa ia bertambah hikmatnya. Kata Yunani untuk bertambah adalah proekopten, yang berarti maju perlahan tetapi pasti. Pertumbuhan Yesus bukan ledakan tiba-tiba, melainkan proses yang konsisten dalam ketaatan sehari-hari. Ia juga bertumbuh dalam haris, kasih karunia atau perkenanan di hadapan Allah dan manusia. Artinya, ketaatan yang tersembunyi justru menghasilkan perkenanan yang nyata. Saudara-saudara, bagi kita hari ini mungkin Tuhan sedang membawa kita maju dengan cara proyek kopten, pelan tetapi nyata. Bentuk ketaatan itu bisa sangat sederhana: menghormati orang tua, jujur dalam pekerjaan, disiplin dalam belajar, setia dalam pelayanan kecil, atau tetap berbuat baik saat tidak ada yang melihat. Karena itu saudara-saudara, tetaplah taat, karena dalam ketaatan yang tenang itulah kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu hidup dan bertumbuh dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Kami belajar pada kisah Yesus yang bertumbuh dalam ketaatan dan kesungguhan untuk memperlihatkan bahwa semuanya berasal daripadamu.
Kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhan berkati kami semua, berkati gerejamu, berkati persekutuan, berkati seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur karena berkat Allah di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian kita edisi Minggu 14 Juni 2026 dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur. Kami menyapa kita semua selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya seluruh aktivitas kita hari ini menjadi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin.